Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Valadina Diasnovianti dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai makanan kecil dan minuman ringan. Apa sih makanan kecil itu? Jadi makanan kecil ini adalah makanan yang bukan makanan utama atau makanan berat. Makanan kecil ini atau snack ini itu biasanya hanya dapat mengenyangkan perut kita itu sebentar saja dan bukan dalam waktu yang lama. Lalu makanan kecil atau snack ini itu juga hanya bisa kita nikmati hanya 2 atau 3 gigitan saja. Makanan kecil atau snack ini itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kue kering, yang kedua ada kue basah, dan yang ketiga ada gorengan. Apa sih kue kering itu? Kue kering ini adalah kue yang dapat bertahan lama dan cara pengolahannya itu dengan cara dipanggang atau di oven. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nastar, kue salju atau putri salju, biskuit, dan lain-lain. Lalu untuk kue basah sendiri, itu kue basah ini tidak bisa tahan lama atau hanya bisa dinikmati beberapa jam saja. Dan cara pengolahannya itu tentu saja dengan cara dikukus atau direbus. Seperti contohnya ada lemper, ada klepon, dan lain-lain. Lalu untuk gorengan sendiri tentu saja itu gorengan paling enak itu kalau dikonsumsi yang masih panas seperti itu. Contohnya seperti ada bakwan, tempe goreng, tahu goreng, seperti itu. Lalu jenis-jenis makanan kecil ini juga ada jenis-jenis adonannya, seperti ada adonan pasir, adonan rebus, adonan lembaran, dan adonan bolu. Jadi adonan pasir ini adonan kue yang cara penyelesaiannya itu dengan cara dibakar atau di oven. Lalu ada adonan dadar atau fritur, itu adonan kue yang cara membuatnya dengan cara didadari. Lalu ada adonan rebus, itu adonan kue yang dengan cara memasaknya itu dengan cara tentu saja direbus. Lalu untuk adonan lembaran, ini itu dikerjakan dengan cara pertama adonan itu digiling terlebih dahulu. Setelah berbentuk seperti lembaran, ciri khas dari adonan ini itu menggunakan lemak padat dan air. Lalu dengan penyelesaiannya itu dengan cara dibakar. Lalu adonan bolu ini itu cara mengerjakannya dengan di mixer yang terdiri dari ada gula, tepung, telur. Terus tekniknya itu menggunakan oven atau bisa juga dengan cara dikukus. Lalu ada juga adonan roti. Adonan roti ini itu tentu saja membutuhkan pengembang agar bisa menjadi roti dan tidak padat, tidak padat seperti itu. Lalu bahan dasarnya itu ada dari tepung terigu, dari ragi, dari kuning telur, gula, garam, susu, air. Lalu ada adonan cake. Adonan cake ini tuh membuatnya itu dengan cara di mixer. Ciri-ciri dari adonan ini itu memiliki komposisi yang tentu saja dari bahan-bahan yang berat. Contohnya seperti tepung, mentega, telur, seperti itu. Lalu ada juga adonan onifon. Adonan ini itu tidak menggunakan mentega melainkan menggunakan minyak goreng. Jadi sebagai ganti dari mentega itu bisa menggunakan minyak goreng atau bisa juga menggunakan santan yang kental. Dan terus juga menggunakan bahan yaitu seperti cream of tartar. Lalu ada adonan biskuit. Adonan biskuit ini itu digunakan untuk macam-macam tart. Adonan ini itu lunak, lalu menggunakan mentega dan rasanya itu lebih enak. Minuman kecil atau biasanya kita kenal dengan minuman ringan, ini merupakan minuman yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Minuman kecil atau minuman ringan ini itu banyak sekali ada di tempat tinggal kita atau di Indonesia. Contohnya ada minuman yang mengandung karbonasi atau minuman seperti contohnya teh. Lalu ada juga minuman ini itu juga ada teknik pengolahannya, bukan hanya makanan saja. Apa sih teknik pengolahan dari minuman? Itu ada dengan cara merebus, mengukus, menghaluskan, mencampur, lalu menyaring atau memeras, dan juga ada
dengan tidak dimasak atau langsung diminum saja. Contohnya merebus itu yang seperti apa? Contohnya merebus ini itu mematangkan bahan itu dengan cara direbus hingga mendidih. Dan makanan ini itu kematangannya itu tidak boleh terlalu lunak agar vitaminnya itu tetap ada dan tidak hilang atau tidak berkurang. Lalu untuk mengukus sendiri ini itu ada dengan cara memasak dengan uap air hingga panas. Makanan ini itu diletakkan di suatu tempat, lalu uap air itu disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus atau dipanaskan ini tadi. Lalu ada menghaluskan itu beberapa bahan itu dicampur dengan lalu di blender agar menjadi halus dan bisa diminum. Atau bisa juga dengan diparut agar diambil airnya seperti itu. Lalu dengan teknik mencampur ini tentu saja mencampurkan beberapa bahan menjadi satu agar menjadi sebuah minuman yang enak. Lalu ada juga dengan menyaring atau memeras. Menyaring atau pemeras ini itu bahan itu tujuannya agar bahan itu dapat menjadi halus. Lalu tentu saja dengan alat penyaringan. Baik alat ini itu dengan bahannya dari kawat atau dari kain seperti itu. Lalu tidak dimasak atau langsung diminum saja. Bahan ini merupakan bahan yang mentah dan aman untuk dikonsumsi orang seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyajian dengan cara digarnish. Apa sih garnish itu? Jadi garnish ini merupakan suatu teknik itu yang digunakan agar memperindah atau memberikan daya tarik pada suatu hidangan, baik makanan maupun minuman. Lalu apa saja sih syarat-syarat dari garnish ini? Tentu saja bahannya itu bahan yang harus fresh, lalu dapat dimakan atau dapat diminum, tentu saja tidak ada ulat dan bersih. Lalu kita juga harus tahu nih, kalau kita mau menggarnish sesuatu itu harus tahu jenis masakan kita itu mau dia seperti apa nih, gitu. Lalu agar kita tahu garnish yang seperti apa yang dapat kita gunakan agar sesuai dengan makanan yang mau kita berikan garnish ini tadi. Lalu penggunaannya juga garnish ini itu tentu saja harus menggunakan warna yang mencolok agar menarik seperti itu. Lalu besar dari garnish ini sendiri itu harus seimbang dengan ukuran besar makanan nih. Jadi kalau misalkan makanannya kecil jangan dikasih garnish yang besar. Kalau makanannya besar itu jangan dikasih garnish yang hanya kecil. Dan kalaupun memberikan garnish yang kecil itu juga jangan cuma satu nih. Jadi harus banyak garnish seperti itu. Lalu alat-alat untuk menggarnish ini tuh juga dipergunakan itu sesuai dengan kebutuhan agar hasil dari garnisan ini tuh jadi bagus, rapi, terus buat orang itu kayak tertarik gitu, wah garnisnya bagus nih, pasti makanannya juga bagus, seperti itu. Lalu tujuan dari garnish ini itu juga memberikan variasi warna pada makanan. Jadi kalau misalkan makanan kita warnanya pucat, diberikan garnish yang warnanya itu bisa seperti makanan itu hidup, seperti itu. Lalu makanan dan minuman ini itu harus terlihat menarik dan teksturnya ini itu lebih baik gitu. Terus juga manfaat dari garnish ini sendiri itu untuk menambah rasa dan aroma yang lezat tentu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.